Mari kita bahas kelemahan sola scriptura, sebuah tinjauan filsafat dan metafisika. Saudara-saudariku terkasih dalam Kristus, hari ini di tepi Sungai Berito, saya ingin mengajak kita merenungkan satu pokok yang seringkali dijadikan pilar oleh saudara-saudari kita dari kalangan Protestan, yaitu sola scriptura, ajaran bahwa hanya kitab suci yang menjadi satu-satunya sumber otoritatif bagi iman dan moral Kristen. Sekilas ajaran ini tampak mulia, seolah-olah menunjukkan kesetiaan kepada firman Allah. Namun bila kita selidiki lebih dalam dengan mata filsafat dan cahaya metafisika, kita akan melihat kelemahan-kelemahan yang mendasar. Pertama, sola scriptura adalah bentuk reduksionisme epistemologis. Dia menyederhanakan sumber pengetahuan ilahi menjadi hanya teks tertulis. Padahal pengetahuan manusia tidak pernah murni tekstual. Kita mengenal dan memahami melalui konteks, melalui komunitas, tradisi, dan penalaran akal budi. Dalam filsafat klasik, kebenaran bukan hanya soal kata-kata di atas kertas, tapi soal korespondensi antara realitas dan akal budi. Yang kedua, sola scriptura bertentangan dengan ontologi teks itu sendiri. Dalam metafisika, kita memahami bahwa teks adalah simbol. Teks menunjuk tetapi tidak identik dengan realitas yang diungkapkan. Jika tidak ada otoritas interpretatif yang sah, teks akan melahirkan banyak tafsir. Dan inilah yang terjadi. Dari satu kitab suci, muncul ribuan denominasi dengan penafsiran masing-masing. Maka sola scriptura ironisnya melahirkan relativisme yang coba dia lawan. Yang ketiga, ajaran ini sebenarnya mengabaikan hakikat manusia sebagai makhluk tradisional dan historis. Filsafat hermeneutik menunjukkan bahwa setiap pemahaman terjadi dalam horizon sejarah dan budaya. Tradisi bukan beban. Tradisi adalah rahim pemahaman. Gereja memelihara dan meneruskan wahyu, bukan hanya lewat teks, tetapi melalui hidup, liturgi, dan kesaksian para kudus. Yang keempat, sola scriptura tidak memadai secara metafisika kristologis. Dalam iman Katolik, sabda Allah bukan hanya tertulis, tetapi menjelma. Sabda menjadi daging. Maka pewahyuan Allah bukan hanya buku, tapi pribadi. Kristus hadir secara nyata dalam gerejanya, dan gereja adalah tubuhnya yang hidup. Mengisolasi kitab suci dari gereja adalah seperti memisahkan surat cinta dari kehadiran sang kekasihnya yang menulis. Dan kelima, ajaran ini meruntuhkan hierarki pengetahuan yang dijaga oleh filsafat dan teologi. Dalam tradisi kita, akal budi, wahyu, dan otoritas berjalan bersama dalam harmoni. Ketiganya saling menopang. Sola scriptura mencabut kitab suci dari gereja yang melahirkannya, seolah-olah teks bisa berdiri sendiri di luar tubuh Kristus. Saudara-saudariku, kitab suci itu ilahi, tapi bukan satu-satunya bentuk kehadiran ilahi. Kitab suci lahir dari rahim gereja, dijaga oleh tradisi, dan ditafsirkan dalam terang magisterium. Seperti Yesus yang tidak menulis kitab suci, tetapi mendirikan komunitas hidup, demikian pula wahyu Allah tidak berhenti di teks, tetapi hidup dalam tubuh mistiknya, yaitu gereja. Maka, marilah kita mencintai kitab suci, namun jangan jatuh pada ilusi sola scriptura, karena firman Tuhan menjadi daging, bukan menjadi buku. Salam dari tepi Sungai Berito.